Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya yaitu, apa pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi? Jadi, pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam generasi muda. Kedua, apa strategi pendidikan anti korupsi? Strateginya dapat dilakukan dengan melalui pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar. Pengembangan metode dapat dilakukan dengan mendorong internalisasi nilai dan tumbuhnya perilaku anti korupsi seperti jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sebutkan 9 karakter yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, kerja keras, sederhana, adil, peduli, berani, mandiri. Sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Pertama itu religius, disiplin, mandiri, toleransi, jujur, dan peduli sosial. Sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, sederhana, adil, dan berani. Jelaskan 3 bentuk korupsi berdasarkan kelompoknya. Pertama, merugikan keuangan negara. Maksudnya melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua yaitu pemerasan menyalahgunakan kekuasaan. Maksudnya itu untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, suap menyuap, yaitu menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Sebutkan penyebab timbulnya korupsi menurut ICW. Penyebabnya ada 2. Pertama, adanya tekanan politik. Kedua, buruknya manajemen tata kelola internal pada lembaga keuangan. Selanjutnya, jelaskan 4 faktor penyebab korupsi menurut ICW. Pertama, yaitu kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kedua, terbatasnya kompetensi secara khusus mengarah pada teknis pengelolaan. Ketiga, tidak optimalnya lembaga, maksudnya memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Keempat yaitu kebanyakan mengembangkan defisitnya melalui proses korupsi setelah berhasil menjabat. Jelaskan peran KPK dalam pendidikan anti korupsi. Peran KPK sangat berat dalam memberantas kasus korupsi karena diperlukan sistem yang mampu menyadarkan semua untuk bangsa agar bergerak mengikis karang korupsi yang hampir menggurita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peta strategi KPK dalam memberantas korupsi? Itu ada 3. Yang pertama, pencegahan pada lembaga. Kedua, penegak hukum, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan 2 aspek faktor internal penyebab korupsi. Pertama yaitu sifat serakah manusia. Maksudnya, setiap manusia memiliki sikap serakah dan selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki hasrat besar untuk memiliki segalanya. Yang kedua itu gaya hidup yang konsumtif. Maksudnya itu adalah perilaku yang suka membeli barang yang tidak penting dengan harga yang mahal. Soal selanjutnya, jelaskan 4 aspek faktor eksternal penyebab korupsi. Pertama, aspek ekonomi. Adanya aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Kedua yaitu aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi.
yaitu adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi dan bisa menjadi penyebab korupsi. Ketiga, yaitu aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Keempat, aspek organisasi. Itu karena adanya aspek organisasi biasanya didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Jelaskan peran pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah ataupun perguruan tinggi, pendidikan informal di lingkungan, serta pendidikan non-formal di masyarakat.